kita pun dalam keseharian prioritaskan dong yang punya kedekatan dulu, baru yang lain. Jangan sampai kita dengan orang lain dekat, dengan saudara jauh. Di dalam dakwah pun demikian. Apa kata Allah? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan inzar, berikan peringatan kepada ashiratakal aqrabin, saudara-saudaramu, keluarga-keluargamu yang dekat-dekat dulu, baru ke yang jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji milik Allah atas karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga di dalam perjalanannya saat ini kita akan melanjutkan ke bab kedua setelah muqaddimah. Jadi muqaddimah bab pertama bab i'rab, dan ini adalah bab yang kedua, babu ma'rifati alamatil i'rab, mengetahui tanda-tanda i'rab. Sebelumnya dibahas tentang i'rab, ya, dibahas tentang i'rab. I'rab itu ada berapa? Ada 4. I'rab, rafa, nasab, khafad, jazm. Yang 4 ini dibagi 2, satu bagi isim, yang kedua bagi fi'il. Yang bagi isim, rafa, nasab, khafad. Bagi fi'il, rafa, nasab, jazm. Kita nggak bisa mengetahui bahwa ini i'rab kalau tanpa tanda. Jadi harus mengetahui tandanya. Oh, ini sedang rofa, ada tandanya. Ini sedang nasab, ada tandanya, ya. Tanpa tanda kita tidak akan bisa mengenalinya. Maka pada bab ini akan dibahas tuntas tentang tanda-tanda i'rab. Membahas tentang tanda-tanda i'rab itu tidak terlepas dari mengetahui tentang hakikat kalimat itu sendiri. Jadi kita ketahui di sini tentang bentuk-bentuk kalimat. Karena tanda i'rab itu menyesuaikan dengan bentuk kalimat. Kalimatnya kalimat isim kah, kalimat fi'il kah? Tentu isim dan fi'il yang bertanda i'rab itu adalah kalimat isim mu'rab, kalimat fi'il mu'rab. Kita tidak akan lagi membahas di bab ini tentang fi'il mabni, isim mabni, nggak bakal dibahas. Karena ini fokus membahas tentang kalimat mu'rab, baik isim mu'rab atau fi'il mu'rab, ya. Kemudian tanda-tanda ini menyesuaikan dengan bentuk kalimatnya. Ada yang mufrad, musanna, jama'. Itu beda nanti tanda i'rabnya. Tanda i'rab rafa isim mufrad beda dengan tanda i'rab rafa isim tasniyah, tanda rafa isim jama'. Jama' pun ada jama' taksir, jama' salim, ya. Karenanya dibahas juga di bab ini tentang bentuk-bentuk kalimat mufrad, tasniyah, jamaknya. Karena pembahasannya lumayan panjang ini, ya. Jadi bab ini adalah bab terpanjang dan terlama bahasannya karena akan kita bahas satu persatu. Kita baca dulu matannya. Babu ma'rifati alamatil i'rabi lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu fa amma ad-dhammatu fatakunu lirraf'i fi arba'ati mawadi'a fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il muannatsis salimi wal fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Hafal segitu tuh, ya. Hafal dikit-dikit. Sampai syukur kalau sekarang sebelum mengkajinya kita sudah hafal, ya. Nah, minimal apa yang kita kaji sedikit-sedikit dihafal, ya.
Babu ma'rifati alamati i'rab, bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Lirraf'i adalah tetap bagi rofa arba'u alamatin, bermula 4 tanda. Alamatin bentuk jamaah dari alamatun. Ad-dhammatu pertama dhammah, ini badal ba'di min kul. Ad-dhammatu pertama dhammah, wal wawu dan yang kedua waw, wal alifu dan yang ketiga alif, wan nunu dan yang keempat nun. Tanda i'rab berapa ada? 4. Dhammah, wawu, alif, nun. Ya. Dhammah, tahu dhammah? Dhammah itu kalau dari segi bahasa artinya al-jam'u, mengumpulkan. Karena memang bibir berkumpul di depan. Ya. Ketika melafalkan huruf dengan harokat dhammah, kedua bibir kumpul di depan. Al-jam'u. Pertama. Jadi kalau ada dhammah berarti itu i'rabnya sedang rafa. Ingat, kalau tanda i'rab itu adanya di awal, di tengah, apa di akhir? Di akhir. Akhir kalimat yang ada dhammah berarti itu rafa. Dhammahnya itu baik dhammah dengan tanwin atau dhammah tanpa tanwin. Ya. Contoh dhammah dengan tanwin, muslimun, dhammah plus tanwin. Dhammah tanpa tanwin, al-muslimu, itu sama-sama. Jadi mau pakai tanwin atau tanpa tanwin, dhammah. Ad-dhammatu tanpa tanwin. Dengan tanwin, dhammatun. Ya. Kalau ada alif lam jangan ada tanwin. Ya. Kalau yang biasa pakai alif lam kemudian tiada alif lamnya baru pakai tanwin. Dhammatun, ad-dhammatu, wawun, al-wawu, alifun, al-alifu, nunun, an-nun, gitu ya. Pertama dhammah. Diurut nih, pertama dhammah, kedua wawu, ketiga alif, keempat nun. Tanda i'rab rafa dhammah didahulukan. Kenapa tidak wawu dulu, dhammah dulu? Ya, karena dhammah asli. Ya. Jadi asli tanda i'rab rafa itu adalah dhammah. Karena asli dia yang paling banyak, ya udah didahulukan. Yang kedua wal wawu. Wawu disebutkan setelah dhammah karena ini ya layaklah saudaraan. Dhammah ke wawu itu saudaraan. Saudaraan gimana? Wah, dekat, ada kedekatan. Seperti halnya alif itu saudaranya apa? Fathah. Ba. Ya saudaranya apa? Kasroh. Al-alifu ukhtul fathil, wawu ukhtul dham, kama annal ya'a ukhtul kasri fata'alam, gitu. Ari alif dulur fathah, ari wawu dulur doma, cara iya dulur kasrah. Fek apalkeun sing merenah, gitu. Artinya disebut wawu dulu. Wal alifu dan yang ketiga alif. Kenapa alif disebut setelah wawu? Ya, masih ada kedekatan lah. Alif dan wawu itu konco, ada kebersamaan mereka di sebuah organisasi namanya huruf elat. Sama-sama huruf elat, ya. Dan yang terakhir adalah nun. Nun ditaruh di belakang. Kenapa? Ajunabi itu asing ya, jauh, dengan ya, nggak ada kedekatan dengan doma, wawu, alif. Ini urutannya seperti itu. Nah, kita pun dalam keseharian prioritaskan dong yang punya kedekatan dulu, baru yang lain. Jangan sampai kita dengan orang lain dekat, dengan saudara jauh. Ya, saudara dulu. Di dalam dakwah pun demikian. Apa kata Allah? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan inzar, berikan peringatan kepada ashiratakal aqrabin. Saudara-saudaramu, keluarga-keluargamu yang dekat-dekat dulu, baru ke yang jauh. Ya. Ya. Dakwahi dulu keluarganya, istrinya, anaknya, gitu kan, saudara-saudaranya, bawa ke yang lain. Baik, kita langsung bahas yang pertama, tanda i'rab yang pertama apa? Dhammah. Fa amma dhammatu,
maka adapun bermula dhammah fatakunu, maka adalah terbukti ini dhammah alamatan, adalah menjadi tanda, alamatan jadi khabar takunu liraf'i, bagi yang rafa fi arba'ati mawadhi'a, pada 4 maudhi' tempat, fil ismil mufradi, pertama pada isim mufrad, wa jam'i taksiri, dan yang kedua pada jamak taksir, wa jam'il muannatsi salimi, dan yang ketiga pada jamak muannats salim, wal fi'lil mudhari, dan yang keempat pada fi'il mudhari, alladzi, yang lam yattasil, tidak bersambung ya, bi akhirih, terhadap akhirnya mudhari apa syai'un, sesuatu. Adapun dhammah menjadi tanda i'rab rafa satu pada isim mufrad. Apa isim mufrad? Isim mufrad itu kata benda bentuk tunggal. Isim kata benda, mufrad bentuk tunggal. Jadi artinya itu satu masjid, satu rumah, satu buku, itu isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Jamak taksir itu bentuk jamak tidak beraturan, Jamak muannats salim bentuk jamak beraturan. Kata benda beraturan dengan jenis kalimat perempuan. Kata benda bentuk jamak beraturan. Ya. Nanti kita sempurnakan penulisannya ya. Kata benda bentuk jamak. Kata benda bentuk jamak beraturan dengan jenis kalimat perempuan. Ini jamak muannats salim. Beraturan itu begini. Bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya tidak berubah. Muslimun, muslimuna, kata muslim tidak berubah. Itu beraturan, ya. Muslimatun, muslimatun, kata muslim tidak berubah. Jadi beraturan. Kalau jamak taksir, bentuk jamak tidak beraturan. Kitabun, kutubun. Kata kitabun pada jamaknya, kutubun sudah nggak ada. Jadi bentuk jamak tidak beraturan. Yang keempat, fi'il mudhari yang belum bertemu dengan sesuatu. Ya, baik, kita bahas satu-satu. Apa sih isim mufrad? Isim mufrad di sini memberikan definisi ma laisa mutsannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Ada yang memberikan definisi simpel untuk isim mufrad itu, ya. Madalla 'alal wahid. Madalla 'alal wahid. Kalimat yang menunjukkan mana satu, itu isim mufrad, simpel, ya. Rajulun, apa artinya rajulun? Satu laki-laki, ya. Imra'atun, satu perempuan. Mufrad. Di sini dibuatkan definisi yang dengan definisi ini membuat pemahaman kita tentang isim mufrad itu semakin mengerucut. Ma laisa mutsannan, kalimat yang bukan tasniyah, bukan menunjukkan mana dua. Wala majmu'an, dan bukan kalimat jamak. Oh, bukan kalimat jamak. Wala mulhaqon bihima, dan bukan mulhaq musanna dan majmu'. Apa mulhaq musanna dan majmu'? Nanti kita bahas pada pembahasan isim tasniyah, ya. Mulhaq musanna dan majmu' itu kalimatnya bukan musanna, bukan tasniyah, tapi mirip tasniyah. Kalimatnya bukan jamak tetapi mirip jamak. Wala minal asmail khamsati, dan tidak termasuk asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu isim yang 5. Ya. Contohlah rasulun, seorang rasul, nabiyun, seorang nabi. Itu kan bukan musanna, bukan jamak. Untuk memahami definisi ini berarti kita harus mengetahui musanna, mengetahui jamak, mengetahui mulhaq musanna dan jamak, ya. Oke. Langsung aja nih. Masjidun, tasniyahnya masjidani, jamaknya masajid. Madrasatun, musananya madrasatani, jamaknya madaris, ya. Gitu. Nah, ini masjid bukan musanna, bukan jamak, ya. Dan bukan asmaul khamsah. Kenapa ada penyebutan bukan asmaul khamsah? Karena asmaul khamsah itu harus mufrad, nanti syaratnya harus mufrad. Mufrad asmaul khamsah tidak termasuk isim mufrad. Ya, seperti abuka, Abu Bakrin, ini mufrad, tapi bukan isim mufrad. Kayaknya di sini dimasukkan ke dalam definisi wala minal asmail khamsah. Nah, kita bagi ini. Mufrad itu ada mufrad mudzakkar, ada mufrad muannas. Apa mufrad mudzakkar? Kata benda bentuk tunggal berjenis mudzakkar, laki-laki.
Dairobi, Alvin, itu kan berjenis laki-laki, ya. Ada mufrad muannas, umpamanya apa? Fatimah, Aisyah, Khadijah, ya. Ini mufrad muannas. Ada lagi isim jamid. Apa isim jamid? Isim jamid itu kalau dari segi bahasa, kata benda yang jamid itu keras, bukan isim mustaq. Mustaq itu dicetaknya dari ini gitu loh. Jadi isim jamid itu begitu dia sudah jadi kalimat isim, udah segitu, bukan berasal dari kalimat yang lain. Beda dengan isim sifat. Kalau isim sifat, ini kalimat isim yang merupakan turunan dari kalimat yang lain. Contoh, nasara yansuru nasron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun. Ada kata nasirun, ada kata mansurun. Ini isim. Tanda isimnya apa? Tanwin. Nasirun isim apa? Isim fa'il. Mansurun isim apa? Isim maf'ul. Nah, ini kata nasirun dan mansurun ini ada pangkalnya. Ada pangkalnya. Mana pangkalnya? Nasron. Nasara yansuru nasron fahuwa nasirun. Jadi nasirun berasal dari kata nasron, mansurun berasal dari kata nasron, dari masdar, ya. Tuh. Beda dengan rajulun. Rajulun semenjak ada kata rajulun, udah bukan dari mana-mana, itu dari situ. Itu namanya isim jamid, ya. Paham sampai di sini? Nah, contoh, masjidun. Ini masjidun. Muzakkar muannas. Muzakkar. Kenapa disebut muzakkar? Nah, emang masjidun laki-laki. Nah, jadi kalimat muzakkar itu ada yang karena faktor lafaz, ada karena faktor makna. Faktor lafaz tidak ada tanda-tanda muannas, berarti itu muzakkar. Meskipun dia tidak berjenis laki-laki. Contoh masjidun. Emang ada masjidun jenis laki-laki, jenis perempuan? Enggak ada. Kok kenapa masjidun disebut sebagai kalimat muzakkar? Tidak ada tanda-tanda kalimat muannas. Apa tanda kalimat muannas? Ya. Alamatut ta'nisi ta'un wa alif. Ada dua alamat muannas tanda muannas. Yang pertama ta, yang kedua alif, ya. Seperti madrasatun, ada ta'nya. Ini tanda muannas. Masjidun ada ta'nya enggak? Enggak ada. Jadi kalimat yang tanpa tanda ta berarti itu kalimat muzakkar, ya. Dari segi lafadznya. Kemudian ada yang tanda mu'annas itu adalah alif. Seperti hubla. Hubla itu artinya wanita yang hamil. Tanda mu'annasnya apa? Hubla. Alif, hubla. Ada yang dari segi maknanya. Ini ada segi lafaz. Ada yang dari segi maknanya. Lafaznya muzakkar. Tidak ada ta'nya. Tapi maknanya mu'annas. Ya. Contoh, Hindun, Zainab. Hindun dan Zainab dari segi lafaznya ada tanda-tanda tak enggak? Enggak ada. Tapi Hindun dan Zainab itu maknanya muannas. Contoh di kita Nurmala. Nurmala enggak ada tanda-tanda muannas, ya. Tapi maknanya Nurmala itu muannas. Berarti muannas karena maknanya. Itu, ya. Muannas lafaznya ada, muannas maknanya. Muhammadun, ya. Muhammadun muzakkar, lafaznya muzakkar, maknanya. Fatimah muzakkar muannas. Muannas. Mustaghfirun muzakkar muannas. Muzakkar, mustaghfiratun muannas. Nah, masjidun, madrasatun ini isim mufrad, ya, kata benda. Muhammadun, Fatimatun isim mufrad, nama. Ya. Mustaghfirun, mustaghfiratun isim mufrad dari isim sifat. Isim fa'il di sini. Mustaghfirun yang memohon ampunan. Ini laki-laki, mustaghfiratun perempuan yang memohon ampunan. Dengan beberapa contoh ini kita paham bahwa isim mufrad itu banyak macamnya. Bentuknya bisa dibentuk dari kata benda, kata tempat, ya. Nama pun ini nama orang, nama binatang bisa, ya. Mustaghfirun isim sifat, isim fa'il, isim maf'ul, ya, dan lain sebagainya. Istilah isim mufrad, ya,
kita sudah menemukan istilah isim mufrad itu pertama di bab kalam, meskipun tidak secara spesifik dibahas, ya. Bab kalam atau bab kalimat. Isim mufrad bisa kita temukan beberapa bab. Pertama di bab i'rab, bab ini ya. Yang kedua dalam bab kalimat. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, di sana maksudnya. Ada bahasan di sana mufrad. Loh. Perasaan kita belum bahas mufrad ya. Oke. Mufrad di dalam bab kalam itu madidul murakkab. Yang tidak murakkab itu mufrad. Yuk kita review. Al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Apa definisi murakkab? Ma tarakkaba min kalimataini fa aksara. Apabila sudah tarakkub, merangkap, bergabung minimal 2 kalimat. Baik murakkab mazji, murakkab idhafi atau murakkab isnadi. Nah. Qala Allahu murakkab isnadi. Qala fi'il, Allahu fa'il. Nah. Sekarang kita pisah. Satu qala, yang kedua Allahu. Belum digabung ini. Pas sedang jalan, nemu qala. Qalanya saja. Belum digabungkan. Nah, itu disebut mufrad. Kalau sudah digabungkan, qala Allahu baru murakkab. Di dalam bab mubtada juga, mubtada dan khobar ada istilah mufrad. Wal khobaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Tuh, di dalam mubtada khobar ada istilah mufrad. Apa yang dimaksud mufrad di dalam bab mubtada khobar? Definisinya ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Sesuatu yang bukan jumlah dan bukan syibeh jumlah, ya. Yang bukan jumlah, bukan syibeh jumlah. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun bermula Muhammad, Rasulullah adalah utusan Allah. Mana khabar? Rasulullah. Ini Rasulullah bukan jumlah. Meskipun merangkap gabungan mudhaf dan mudhaf ilaih Rasulullah, tapi karena bukan jumlah dan bukan syibeh jumlah, maka Rasulullah disebut sebagai khobar mufrad. Kalau khobarnya dari jumlah atau syibeh jumlah, maka disebut khobar ghair mufrad. Contoh, Muhammadun fil baiti. Muhammadun fil baiti. Mubtadanya Muhammadun, khobarnya fil baiti, jar majrur. Fil baiti jar majrur. Jar majrur ini disebut syibeh jumlah, menyerupai jumlah. Yang jumlah mana? Oke. Muhammadun ursila bi Makkah. Muhammadun, Muhammad ursila adalah beliau telah diutus bi Makkah, di Makkah. Mubtadanya Muhammadun, khobarnya ursila bi Makkah. Ursila bi Makkah fi'il naibul fa'il, berarti jumlah. Maka Muhammadun ursila bi Makkah adalah contoh mubtada dengan khobar jumlah. Ada juga istilah mufrad itu kita temukan nanti di dalam bab la, juga bab nida. Apa mufrad di sana? Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Yang bukan mudhaf dan bukan syibih mudhaf, ya. Al munada khamsatu. Al munada khamsatu. Al mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu wan nakiratu ghairul maqsudah. Di sana ada al mufradul alam. Maksud mufrad di sana adalah ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Kita tidak akan membahas mufrad sebagaimana pembahasan di dalam bab kalimah didul murakkab, juga tidak akan membahas mufrad sebagaimana pembahasan di dalam bab mubtada khobar yang bukan jumlah dan bukan syibeh jumlah. Pun demikian kita tidak akan membahas mufrad sebagaimana di dalam bab la dan juga nida. Kita fokus membahas mufrad di bab i'rab di sini. Itu si mufrad. Yang kedua jamak taksir. Apa jamak taksir? Definisinya ma taghayyara an bina'i mufradi. Jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Istilah kita tadi jamak tidak beraturan. Jamak tidak beraturan. Jadi bentuk mufradnya sudah berubah. Seperti kitabun, kutubun. Kalau yang bentuk mufradnya tidak berubah disebut sebagai jamak salim, ya. Ingat, ada jamak salim, ada jamak taksir. Kalau jamak salim yang bentuk mufradnya tidak berubah. Kalau jamak taksir bentuk mufradnya berubah. Kenali perubahan jamak taksir, ada 6. 1, syakal fakot. Berubahnya itu hanya syakal. Apa syakal? Syakal itu ini nih, harokat pada huruf selain huruf akhir, itu syakal. A, sa, ini syakal. Hamzah bersyakal fathah, dibaca A.
Sin bersyakal fathah dibaca sa. Gitu. Kalau dun, nah dun ini juga syakal. Syakal di akhir disebutnya i'rab. Apabila berubahnya itu karena perbedaan amil. Ya. Jadi syakal itu harokat pada huruf itu syakal. Satu, perubahan dari mufrad ke jama' itu syakal pakot. Asadun, satu, asad, singa. Jamaknya usudun, singa-singa. Perubahan dari asad ke usud ini hanya berubah apanya saja. Sakalnya saja, asa, usu. Yang kedua, naksun fakot. Perubahan dalam bentuk pengurangan huruf saja. Sakalnya tidak berubah. Hurufnya berubah, berkurang. Contoh, firqotun, jamaknya firokun. Firqotun, satu kelompok, firokun, bermacam-macam kelompok. Mufradnya firqotun, jamaknya firokun. Sakal pertama fi, kasroh. Sakal kedua ko. Ko sukun, sukun bukan sakal, lewat. Sakal pertama apa? Kasroh. Sakal kedua fathah. Ini jamaknya pun sakal pertama kasroh, sakal kedua fathah. Jadi sakal tidak berubah. Perbedaan antara mufrad lafadz firqotun dan jama' lafadz firqun ini nukus. Taknya menghilang. Ya. Jadi ada pengurangan huruf ta. Firqotun mufrad, jamaknya firqun. Yang ketiga ziyadah fakot. Bertambah hurufnya saja. Ya, bertambah hurufnya saja. Sinwun bentuk mufradnya. Sinwun syakalnya kasroh yang pertama ya. Kemudian wun. Udah wun karena di akhir jangan dianggap ya. Sinwanun. Sinwanun. Ini sakalnya tidak berubah. Sin ya. Nah, sinwun mufradnya, sinwanun jamaknya. Yang membedakan antara sinun dan sinwanun adalah penambahan huruf. Penambahan huruf apa? Alif. Nunnya dari tanwin. Ya. Sinwun kan ada bunyi nun juga tuh kan, bunyi nun. Sinwan. Sinwan. Jadi bertambah huruf. Yang keempat, syaklun ma'ziyadah. Ini banyak banget syaklun ma'ziyadah. Kita akan menemukan banyak contoh jama' taksir yang perubahannya syaklun ma'ziyadah, syakal ma'ziyadah. Harokatnya berubah, ada penambahan huruf. Ruknun bentuk tunggalnya jamanya arkan. Ya. Arkanus salati, rukun-rukun salat itu ya. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama. Ruknun arkanun. Lihat syakalnya, ruknun doma. Pas dijamakan ar, ro-nya tidak lagi doma, nggak bersakal lagi. Ruknun, kapnya mati, sukun. Tapi ketika jamak arkan bersakal fathah. Jadi berubah nih sakalnya. Maziyadah ada tambahan, ruknun arkanun ada tambahan hamzah sebelum ro, ada tambahan alif antara kaf dan nun. Syakal maziyadah. Yang kelima, syakal ma'naqas. Ya, syakal ma'naqas. Perubahan harokat disertai pengurangan huruf. Kitabun satu, kutubun. Kitabun mufrad, jamaknya kutubun. Lihat syakalnya. Ketika mufrad ki, kasroh, jamaknya ku. Ta, tu, syakalnya berubah. Kemudian ada pengurangan huruf. Kitabun ada alif antara ta dan ba. Pas dijamakan kutubun, nggak ada alifnya. Berarti nukus. Yang keenam, syakal ma'ziyadah ma'nukus. Perubahan harokat disertai penambahan huruf di satu sisi, juga pengurangan huruf di sisi lain. Ya. Contoh, gulamun jamaknya gilman. Lihat syakalnya. Gu, ri, la, al, do. Jadi perubahan syakal. Ada ziyadah, penambahan. Gulamun setelah mim nggak ada apa-apa, sini ada gilman, ada alif. Ya. Ada nukus pengurangan. Gulamun antara lam dan mim ketika mufrad ada alif, ketika jama' alif antara lam dan mimnya menghilang. Ini komplit nih. Ini perubahan jama' taksir. Ya. Ulangi, satu, syakal fakot. Yang kedua, nukus fakot. Yang ketiga, ziyadah fakot. 4, syakal ma'ziyadah. 5, syakal ma'nukus. 6, syakal ma'ziyadah ma'nukus. Jama' taksir. Sudah 2 nih. Nah, mana yang boleh dijamakan pada jama' taksir? Ya. Yang
kalimat mufrad yang dijamakkan pada jamak taksir itu adalah mufrad yang tidak memenuhi syarat untuk jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Nah, nanti kita akan mengetahui di jamak salim itu ada persyaratannya ketat. Jamak mudzakkar salim persyaratannya ketat. Kalau jamak muannats salim tidak terlalu ketat. Nah, yang tidak bisa dijamakkan pada jamak mudzakkar salim masuk pada jamak taksir. Ya. Seperti kitabun nggak bisa dijamakkan pada jamak mudzakkar salim, kitabuna nggak bisa. Maka dijamakannya pada jamak taksir. Masjidun nggak bisa dijamakkan pada jamak mudzakkar salim, masjiduna nggak bisa. Karena jamak mudzakkar salim itu bahannya satu alam harus nama, yang kedua harus sifat. Masjidun bukan nama, bukan sifat, nggak bisa dijamakkan pada jamak mudzakkar salim. Sementara ini masjidnya banyak, ya dijamakkan pada jamak taksir. Masjidun masajid. Oke. Kalau masjidun masajid, perubahannya masuk ke kategori nomor berapa? Masjidun masajid. 4. Syakal maziyadah. Masjidun masajidu. Oh. Nah, isim mufrad dan jamak taksir ketika rofa, tanda rofanya itu dengan doma. Tiba-tiba ada isim mufrad jadi fa'il, ya. Jaa Muhammadun, jaa fi'il Muhammadun fa'il. Fa'il harus rofa. Muhammadun rofa. Tanda rofanya apa? Dhammah. Gitu. Tiba-tiba ada jamak taksir jadi khobar mubtada. Khobar mubtada harus rofa. Tanda rofanya dengan dhammah. Hadhihi kutubun. Hadhihi kutubun. Hadhihi mubtada, kutubun khobar mubtada. Khobar mubtada harus rofa. Tanda rofanya kutubun doma. Ada jamak taksir jadi mubtada. Umpamanya hunaka masajidu. Hunaka adalah di sini, masajidu bermula banyak masjid. Masajidu mubtada muakhar. Lihat bentuknya jamak taksir, ya. Kalau jamak taksir tanda rofanya dengan doma. Baik, sampai di sini perjumpaan kita di kesempatan ini membahas tentang tanda i'rab rofa, ya, yakni baru domah nih, ya, bahas isim mufrad dan jamak taksir. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawassalna bi ta'allumin wa tawassalna bi ta'limin an tarzuqana al-wasi'ah wa an tarzuqana al-amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.